berjalan dalam firman-Mu, hatiku Salam God Lover, senang berjumpa kembali dalam program Raise and God Diaspora TV. Setelah melewati kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda mengalami letih, lesu, dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita hampiri Dia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena dalam anugerah-Mu, Tuhan senantiasa mengundang kami untuk menghampiri Engkau. Dengan darah Yesus Kristus, kami tidak perlu takut untuk dimurkai atau ditolak. Engkau sudah menerima kami apa adanya. Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Saat ini kami menghampiri Engkau, membawa semua keadaan, situasi yang membuat jiwa kami menjadi letih, lesu, dan berbeban berat. Kami sangat percaya janji-Mu. Engkau akan memberi kelegaan, Engkau akan memberi kemenangan. Tuhan akan memberikan terobosan-terobosan yang baru dalam hidup kami, sehingga kami semua akan berhasil melewati setiap masalah, dan kami semua bisa beristirahat malam hari ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup adalah suatu perjalanan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Bisa saja kita membuat sebuah rencana yang sangat baik tentang masa depan, tetapi tetap bagaimana keadaan kita di depan itu adalah sebuah misteri. Tetapi puji Tuhan, karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang memiliki masa depan. Hidup kita semua, Dia tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Oleh sebab itu, ketika kita merencanakan, ketika kita berjuang untuk meraih masa depan, hal yang terbaik adalah kita selalu mengandalkan Tuhan dan mencari pimpinan serta pertolongan Tuhan. Bagaimana kita menyikapi rahasia rencana Tuhan di dalam hidup kita untuk masa depan kita? Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan dari kitab Yosua. Yosua pasal yang ketiga, ayat 1-17 memberikan kepada kita sebuah prinsip iman yang sangat penting bagaimana kita bisa mengalami rencana Tuhan untuk hidup kita saat ini dan yang akan datang. Yosua pasal 3, saya bacakan ayat yang keempat. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudara-saudara, prinsip pertama supaya kita bisa mengalami rencana Tuhan dalam hidup kita dan dalam masa depan kita adalah kita harus hidup selalu dalam tuntunan Tuhan. Kalau kita baca ayat 3-nya, Tuhan memberi perintah kepada umat Israel di masa itu, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Tuhan ingin kita selalu mengikuti perjalanannya. Tuhan menuntun kita dengan tabut perjanjian dan tiang awan, tiang api. Tuhan dengan berbagai hal, berbagai situasi, keadaan, Tuhan menuntun kita. Oleh sebab itu, kalau kita ingin mengalami penggenapan rencana Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus mau hidup dalam tuntunan Tuhan.
Kita harus selalu dekat dengan Tuhan supaya kita mengerti bagaimana Tuhan memimpin perjalanan hidup kita. Kalau kita terlalu jauh dari Tuhan, seperti umat Israel, kalau dia terlalu jauh dari Tuhan, sementara tabut perjanjian, tiang awan itu sudah berjalan jauh di depan, maka akan ada orang Israel yang tersesat. Oleh sebab itu harus berjalan dekat dengan Tuhan supaya bisa mengerti pimpinan Tuhan. Dan yang kedua, ayat yang kelima, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Untuk bisa mengalami penggenapan rencana Tuhan atas hidup kita, atas masa depan kita, yang kedua adalah kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Tuhan Yesus berkata di Matius pasal 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab dia akan melihat Allah. Yang membuat setiap orang bisa melihat Allah, bisa mengalami tuntunan Tuhan, bisa mengerti bagaimana Tuhan memimpin hidupnya adalah kalau menjaga kekudusan hati, kalau menjaga kesucian hati. Kalau kita tidak mau menjaga kekudusan hati kita, maka hidup kita akan berjarak dengan Tuhan. Nah, kalau kita berjarak dengan Tuhan, kita akan tersesat, kita akan kehilangan arah. Oleh sebab itu, situasi apapun, keadaan apapun, mungkin memang sangat berat sekali. Tetapi kalau kita ingin mengalami rencana Tuhan, tidak ada cara yang lain selain kita menjaga kekudusan hidup kita, supaya kita selalu bisa melihat bagaimana Tuhan menuntun kita, bagaimana Tuhan mengarahkan hidup kita, bagaimana Tuhan bekerja melalui setiap situasi, keadaan yang kita alami saat ini. Yang ketiga, kita bisa baca di ayat yang ke-15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu, mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu, sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Luar biasa sekali. Saudara-saudara, kalau ingin mengalami rencana Tuhan dalam hidup kita, kita harus berani bertindak, melakukan sesuatu dengan iman kita. Kita harus berani meresponi firman Tuhan, perintah Tuhan, walaupun nampaknya tidak masuk akal, walaupun itu sesuatu yang sepertinya tidak lazim. Tetapi ketika Tuhan berkata, kita harus mentaatinya. Saudara-saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan beberapa jam ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Besok kita nggak tahu, seminggu yang akan datang kita tidak tahu, sebulan yang akan datang kita tidak tahu, apalagi beberapa tahun ke depan. Kita hanya bisa berharap, kita hanya bisa buat rencana, kita hanya bisa berangan-angan. Tetapi kita harus tahu bahwa ketika Tuhan menuntun, pasti mengarahkan perjalanan hidup kita pada keberhasilan, pada penggenapan rencananya. Umat Israel ketika mau masuk tanah perjanjian, ada sungai yang membentang menghalangi mereka. Tetapi ternyata Tuhan bisa putus aliran airnya, sehingga ada jalan yang kering yang bisa mereka lalui. Kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menyelesaikan semua hambatan, semua situasi yang akan menghalangi hidup kita untuk mencapai penggenapan rencana Tuhan. Beberapa kali Tuhan menyatakan kuasanya yang tidak terbatas. Saudara-saudara, mungkin saat ini saudara sedang diperhadapkan situasi yang sangat berat, keadaan yang begitu sulit untuk diatasi, dan saudara tidak yakin lagi
atau ragu, apakah saya bisa sampai pada masa depan seperti yang Tuhan katakan? Apakah saya bisa memiliki masa depan yang cerah seperti yang Tuhan janjikan? Kebenaran firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita. Arahkan hidupmu supaya selalu dalam pimpinan Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan, supaya saudara mengerti kemana Tuhan membawamu. Sambil kita melangkah, jaga hidupmu tetap kudus di hadapan Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa hanya karena ingin supaya bisa penyelesaian yang cepat. Tidak, jaga hidupmu tetap kudus sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan ketika Tuhan berfirman, kata-kata Tuhan, rema yang dari Tuhan, kita dengar, kita baca, Tuhan sampaikan dalam pikiran dan hati kita. Bertindaklah dengan penuh iman, maka kuasa Tuhan akan terjadi. Sesuatu yang ajaib Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bawa semua pergumulan kita, masalah kita, sesuatu yang menghalangi perjalanan hidup kita untuk melangkah maju. Mari kita bawa di hadapan Tuhan. Percayalah kuasa-Nya sanggup untuk menolong kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena firman Tuhan ini memberi kami kembali semangat untuk tidak menyerah dengan masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Hamba-Mu berdoa untuk setiap saudara-saudara terkasih yang saat ini bergabung dengan program Rest and Guide ini. Mereka sedang mengalami situasi yang berat, Bapak. Mereka sedang mengalami situasi yang sulit. Mereka hampir menyerah karena sepertinya itu menjadi penghalang dalam perjalanan hidup mereka di dalam Tuhan. Semua upaya sudah mereka lakukan, tetapi sepertinya tidak ada jalan keluar. Tidak bisa disingkirkan. Tetapi firman-Mu hari ini menegaskan kembali bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu sanggup untuk membelah lautan. Kuasa-Mu sanggup untuk menghentikan aliran air sungai dan membuat jalan yang baru, jalan yang kering untuk dilalui umat Israel. Kuasa yang sama kami percaya juga akan bekerja untuk menjamah setiap saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan, dalam sakit penyakit, yang sedang mengalami situasi sulit, mengalami beban berat, masalah yang tidak sanggup diatasi. Tetapi kami percaya ketika mereka menghampiri Engkau dengan iman, ketika mereka memurnikan hatinya, membereskan semua dosa-dosa dalam hidup mereka, kuasa Tuhan terjadi. Tuhan akan lapangkan perjalanan mereka. Tuhan akan perlancar jalan mereka, sehingga mereka bisa melangkah menuju pada rencana Tuhan, janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Terpuji nama-Mu, biarlah Engkau dipuji, dimuliakan dalam kehidupan saudara-saudara kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, jika saat ini saudara atau keluarga mengalami pergumulan dan saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap bahwa Tuhan itu peduli dan sanggup menolongmu. Jika saudara juga ingin memberikan komentar, silakan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Bersama saya, mari kita ucapkan, kita deklarasikan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat beristirahat, nikmatilah Rest and Guide malam hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya.